Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan codingan program C++ untuk mata kuliah hukum, algoritma, dan pemrograman. Karena di sini sudah terdapat soalnya. Langsung saja melanjutkan untuk soal nomor 3. Nomor 3, soal itu kita disuruh membuat suatu program menentukan jalur keluar pada sebuah mesh. Mesh itu kayak sebuah labirin gitu, berbentuk persegi, matriks persegi n kali n. Dalam mesh tersebut ada ketentuannya yang dimana jika kita masukkan ke nol, jadi akan menyatakan jalan yang dapat dilewati. Namun jika kita masukkan angka 1, jadi artinya itu jalannya buntu atau tembok, jadi tidak dapat dilewati. Jadi ketika ingin memasukkan inputannya, yaitu hanya bisa memasukkan angka 0 dan 1. Kemudian si program akan meminta pengguna memasukkan ukuran mesh itu sendiri. Ukuran meshnya itu kan mesh itu kayak matriks ya, M kali N, M, M kali N. Namun di sini matriksnya itu persegi, yaitu N kali N. Jika kita masukkan ukuran meshnya itu 2, jadi ukurannya nanti barisnya 2, kolomnya 2. Kalau 3, barisnya 3, kolomnya 3. Terus yang perintah kedua, kita diminta memasukkan isi matriks meshnya. Jadi labirinnya itu kan berbentuk matriks. Kita isi tuh si anggota-anggotanya, si entry-entry-nya. Kemudian kita ditentukan apakah terdapat jalur dari posisi awal. Jadi jalurnya itu dimulai dari baris pertama dan kolom pertama. Jalurnya itu kan dimulai dari baris pertama sama kolom pertama kan. Nah, jika kita masukkan 0, berarti kita dapat berjalan dan kita dapat melewati. Kalau 1, ya berarti sudah tertutup tuh. Sudah, kita tidak bisa melewatinya. Nah, di sini menuju posisi akhir, yaitu baris N dan kolom N, yaitu entry yang paling terakhir, baris terakhir dan kolom terakhir. Kemudian, jika terdapat jalur, kita akan tampilkan urutan koordinatnya. Jika tidak, tampilkan tidak terdapat jalur. Baik, di sini sudah ada contoh si outputnya. Jika ini kan untuk ukuran labirin 4 kan, 4 kali 4. Nah, untuk baris pertama, kolom pertama itu kan 0. Nah, jadi kita dapat langsung memasuki labirinnya. Kita bisa masuk, terus lanjut lagi baris pertama, kolom kedua. Sini tuh urutan mengecekkan lewat jalur-jalurnya itu, kita bacanya tuh dari baris terlebih dahulu. Baris pertama, terus loncat ke baris kedua. Gitu. Nah, ini tampilan koordinatnya, penjelasan uraiannya. Nah, ini jika ukuran labirinnya 3 kali 3. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi, kan si program membaca baris pertama sama kolom pertama. Kan di sini user itu menginputkan 1, berarti sudah tertutup tuh si labirinnya, kita tidak dapat masukinya atau melewatinya. Jadi, jalurnya itu tidak ada. Baik, langsung saja. Di sini langsung terdapat koordinat dari program soal nomor 3 tadi. Jadi langsung saja untuk penjelasan program codingan plus biasanya langkah awal untuk membuat program codingan. Di C++ itu kita panggil dulu fungsinya. Fungsi yang pertama itu ada fungsi input cluster. Itu sebagai pemanggil si library agar kita bisa menggunakan input dan menghasilkan si output. Biasanya itu berupa si in maupun si out. Nah, kedua itu ada fungsi using express std. Sebenarnya itu kita tidak perlu menuliskan awalnya itu std atau mulai di setiap perintah kayak in dan si out kan awalnya kita kan harus nuliskan std-nya kan. Nah, supaya ribet, kita panggil di awal fungsinya. Pada baris kedua nih, yaitu nama fungsi itu using express std. Kemudian ada si program utama, yaitu inmain. Inmain ini sekumpulan langkah-langkah atau perhitungan nih di dalam codingan. Jadi, program utama yang akan kita masukkan, perintahnya itu terdapat di fungsi inmain ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan seperti biasa nih, kita masukkan data dan si variabelnya. Di sini menggunakan tipe data war, tipe data char, dan variabelnya itu ulang. Yang artinya kita itu menyiapkan variabel ulang dengan tipe karakter char, dan kita akan langsung diisi huruf Y sebagai nilai awalnya. Tadi kan si program itu untuk menginput jika ingin mengulang permainan kan, nah kita langsung inisialisasikan ulang itu yaitu Y, yaitu bisa berupa yes. Artinya itu ya. Kemudian ada pernyataan perulangan while. While-nya itu kita asumsikan lagi Y maupun Y kapital. Itu sama seperti tipe data yang di awal tadi, namun di sini si program dapat membaca perbandingannya. Jika kita masukkan Y kecil, program dapat mengulang, maupun jika program memasukkan Y kapital, dapat juga si program itu mengulang si permainan labirinnya. Nah, di sini perbandingannya itu double, jadi itu sebagai pembanding Y kecil dan Y besar. Terus kita ciptakan untuk ukuran mesh-nya, labirinnya. Nah, di sini kita masukkan
tipe data lagi integer dan variabelnya itu n. Nah, tipe data integer itu tipe data bilangan bulat. Jadi kita masukkan ukuran mesnya itu bilangannya itu harus bulat. Bilangannya itu tunggal satu atau tetap. Jika kita masukkan itu misalnya negatif atau koma-koma, jadi si program itu akan langsung terhenti karena bilangannya itu bukan bilangan bulat. Maupun nanti kita masukkannya itu seperti koma-koma, 0,1, 0,2 itu kan bukan tipe data bulat kan? Mama bukan bilangan bulat kan? Nah, jadi program itu langsung berhenti. Terus kita masukkan ke si tampilan hasil outputnya nanti. Kita masukkan si out judulnya itu masukkan ukuran labirinnya. Terus jika kita udah tampilkan si outputnya, kita panggil lagi untuk variabel si kita inputkan di awal tadi n. Kita simpan di dalam fungsi cin. Mana ya? Ini bawah. Oke. Okay. Integer jalur. Oh, paham, paham. Nah, selanjutnya kita input variabel baru lagi. Tadi kan kita disuruh untuk membuat labirin kan, yaitu mesh. Nah, kita masuk nih, uh, kita masukkan variabelnya mesh berupa tipe data integer. Nah, karena labirin itu di soal tadi kan berbentuk matriks. Nah, di sini menggunakan array dua dimensi. Ini, nah, untuk maksimal kita inputkan matriksnya itu 10 kali 10. Untuk yang baris 10 pertama nih, indeks yang pertama ini baris, dan untuk indeks yang di sampingnya itu kolom. Terus kedua, kita disuruh untuk jika si labirinnya itu terdapat jalur kan, kita disuruh untuk mencetak si jalurnya kan. Nah, di sini kita ambil lagi, kita masukkan variabel baru lagi, yaitu jalur. Kebenarannya itu masih sama, integer. Terus ada menggunakan array dua dimensi, itu 100 dan 2. Jadi, kita tuh arraynya itu untuk mencatat si jejaknya. Jadi, angka 100 ini, angka 100 yang pertama itu tuh untuk menghitung jumlah maksimal langkahnya. Dan untuk angka 2 itu untuk menyimpan pasangannya. Pasangannya itu ada pasangan baris dan kolom. Terus kita masukkan tipe data langkah. Kita masukkan variabel langkah. Angka tadi kan dimulai dari 0 kan. Maka inisialisasinya kita langsung mulai dari 0. Terus kita cetak. Kita masukkan cetakan si outputnya. Kita masukkan isi mesh-nya. Jika 0 tadi, jalan. Jika 1, tembok. Artinya tutup. Terus kita enter satu garis bawah. Nah, di sini untuk rumus si masukkan matriksnya menggunakan rumus perulangan, di mana I ini berupa variabel, kita deklarasikan variabel baru. Itu artinya seperti baris. Barisnya itu dimulai dari 0, karena jalurnya itu jalur pertama kan dimulai dari 0. Makanya I-nya, barisnya itu baris pertama dimulai dari 0. Selama kondisinya itu mengecek I-nya itu lebih kecil dari N. Jika I-nya sudah lebih besar dari N, maka program itu berhenti. Terus tambah nih perulangannya sebanyak I++. Bertambah sebanyak 1 kali setiap putaran. Artinya bertambah 1 kali setiap putaran itu bukan 0 ditambah 1. Namun, artinya tuh kayak 0. Terus ditambah lagi nih barisnya. Baris yang kedua. Itu. Terus biasanya di matriks itu kan ada kolom. Kita masukkan perulangan lagi untuk perulangan kolomnya. Untuk kolom sendiri, sebagai inisialisasinya saja berupa variabel C. Terus dimulai dari 0. Sama seperti tadi, kan di labirinnya itu kita terdapat jalur, kan kita baca baris pertama sama kolom pertama, yaitu 0, baris pertama. Sebagai contoh saja, nah di sini, kan ini baris pertama, ini kolom pertama, kan sama-sama ini kan, letaknya itu sama, maupun horizontal seperti ini dan vertikal. Nih, yaitu dimulai dari 0. Makanya, sini inisialisasinya, kolomnya itu sama. Kita mulai dari 0 juga. Terus ngecek sama seperti tadi, ngecek selama J lebih kecil dari N. Dan itu inputan untuk ukuran mesh-nya nanti. Jika sudah lebih dari N, maka program itu sudah tercukupi. Dan perulangannya itu bertambah sebanyak J++. Kemudian kita tutup. Nah, kita simpan nih untuk ukuran tabirinya. Mesh kita simpan ke si variabel wadahnya mesh I dan J, artinya itu I-nya itu baris, J-nya itu kolom.
Ini tuh artinya tuh sama seperti kita menginputkan untuk pada baris ke-9 ini, Gaussian mesh, yaitu 10 kali 10. Kemudian di sini untuk mempercantik bentukan si matriksnya saja. Jadi saya menginputkan bentuk matriksnya. Jika tidak menggunakan bentuk matriks, jadi itu nanti si outputnya itu hanya lurus. Bentuknya itu kayak vertikal aja. Nah, untuk bentuknya matriksnya itu kita ketik untuk hasil outputnya, si out untuk matriks, kita handle turun satu baris ke bawah. Nah, kan rumus matriks itu kan sama seperti yang di atas tadi. Kita masukkan ulangi rumusnya. Lalu di sini ada spasinya. Jadi bentuknya itu benar-benar matriks. Spasi, 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 spasi. Jangan lupa kita cetak juga mesh. Kita panggilkan untuk variabel matriks yang ada di atas kita panggil. Terus kita si spasinya. Sini tanda petik 2. Namun di dalam tanda petik 2 ini kosong. Artinya ya pasti gitu. Nggak ada angka maupun huruf di dalamnya. Terus kita cek lah si out, handle, ada satu baris ke bawah, kita ini lagi. Nah, di sini kita tutup untuk proses perintah perulangan for column. Ini tutupan untuk perintah perulangan baris. Jangan lupa setiap perintah perulangan maupun perintah perhitungan kita tandakan menggunakan kurung kurawal sebagai penanda bahwa jika perintah-perintah itu tuh berbeda. Kalau yang pertama perintah memasukkan baris itu kan beda sama perintah memasukkan kolom. Beda kan perintahnya, sebagai penanda kita gunakan kurung kurawal. Sama seperti yang tadi integer imen yang di bawah, kita jangan lupa gunakan kurung kurawal. Terus di akhir nanti kita tutup juga. Nah, selanjutnya jika sudah, kita akan memasuki untuk perhitungan logika penelusuran si labirinnya. Kita bisa lagi. Baris kedua. Baris kedua. Baris ke-28. Baik, melanjutkan untuk logika karakter si jalurnya. Di sini kita menggunakan, atau saya memanggil variabel baru lagi, yaitu R dan C 0. R sama dengan 0, C sama dengan 0. Artinya kita tuh menetapkan posisi awal si jalurnya nanti di baris yang dimana hanya itu artinya baris kita mulai dari 0 dan kolomnya kita mulai dari 0 juga. Letaknya itu ada di pojok kiri paling atas. Terus kita ada lagi nih bol temu dengan false. Artinya tuh logikanya tuh variabel logika bertipe boolean itu yang awalnya kita anggap salah. Jadi akan jadi benar jika finishnya ditemukan. Terus baris yang ke-30 nih, jalur langkahnya tuh 0, jalur langkahnya itu 1 sama dengan 0, sama-sama 0 kan. Nah, artinya tuh kan jalur langkahnya nih kita panggil tipe data variabel jalur dengan array ukuran 2 dimensi langkah. Yang pertama, ini pertama, setelah itu langkah. Jika kita inisialisasikan 0, kita masukkan 0, ya harus dimulai. Programnya itu harus membaca 0 juga. Nah, jika kita memasukkan 1, jadi nilainya itu ya harus sama dengan 0 juga. Kalau kita masukkan 1, tapi 1 itu kan bukan sama dengan 0. Nah, maka itu salah kan? Jadi kita asumsikan langkah jika kita masukkan 1 itu harus benar-benar hasilnya itu sama dengan si 0. Terus ada lagi angka plus-plus. Jadi itu kita menaikkan nilai langkahnya agar berikutnya itu masuk ke indeks nilai yang baru. Terus di sini ada kondisi if match 0, 0 sama dengan 0 dan match n kurang 1, n kurang 1 sama dengan 0. Ini itu sebagai syarat awalnya nih inisialisasinya. Jalannya itu hanya jika titik startnya itu dan titik finishnya nilainya itu 0. 0 itu kan bukan tembok kan? Hanya di sini inisialisasinya selama jalurnya itu ada syaratnya harus dimulai dari 0 maupun finishnya itu juga kita harus finishnya bernilai 0. Terus ada perulangan while. Di dalam perulangan while ini ada R lebih kecil dari N dan C lebih kecil dari N. Artinya barisnya itu lebih kecil dari mesh ukuran yang kita masukkan dan kolom lebih kecil dari ukuran yang kita masukkan. Jadi itu artinya tuh sebuah perulangan jalur. Jadi jalurnya itu terus berjalan selama koordinat R dan C-nya itu tidak keluar dari batas ukuran si mesh-nya itu. Terus ada lagi, kita pakai kondisi lagi, if R sama dengan yang double itu N kurang 1 dan C sama dengan yang double N kurang 1.
Artinya itu kita mengecek apakah koordinat nanti. Koordinat itu kayak uraian nanti kan. Uraian itu saat kita sudah sama dengan koordinat finish, jadi itu R sama dengan double N kurang satu dan C sama dengan N kurang satu tuh artinya tuh kita tuh akan cek nih apakah koordinat saat ini tuh sudah sama dengan koordinat si finishnya, yaitu pojok kanan paling bawah, yaitu baris terakhir dan kolom terakhir. Apalagi di sini ketemu sama dengan true. Nah, ini tuh sebagai simpan variabelnya. Jika apa? Jika sampainya itu udah finish, kita ubah statusnya. Kita ubah jika benar itu kita ubah ke variabel ketemu atau variabelnya yaitu benar, yaitu betul jalurnya. Terus kita keluar paksa dari perulangan siwal penelusuran karena tujuannya itu sudah tercapai. Kan jika udah mencapai kita masukkan nol, batas terakhirnya nih maupun batas terakhirnya kan bisa berada di mana saja kan, artinya itu bisa di baris terakhir, tapi untuk kolomnya itu bisa ada di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 jika matriksnya itu ukuran 4 kali 4. Saya mengasihkan contoh. Nah, jika semua mencarikan koordinat ini sudah tercukupi, kan program itu sudah selesai. Nah, makanya kita menggunakan break, kita keluar paksa dari perulangan simbolnya. Jadi penelusurannya itu sudah tercapai tujuannya. Nah, selanjutnya ada kondisi lagi nih. If C plus 1 kurang dari N dan labirinya itu R, indeks pertama R, indeks kedua C plus 1 sama dengan double. Nah, itu artinya tuh kita ngecek nih, gerak ke kanannya. Cek apakah kolom sebelah itu masih di dalam batas dan bernilai 0. Jadi kita tuh hmm, cek labirinya itu mengeceknya tuh urutannya itu menyamping ke kanan. Misalnya baris pertama, kolom pertama. Nah, kita ngeceknya tuh urutan jalurnya itu ngecek ke baris pertama, kolom kedua. Misalnya baris pertama, kolom kedua masih 0, kan masih ada jalur. Nah, kita cek lagi untuk baris ketiga, maaf, baris pertama, kolom ketiga, saya masih ada 0, tidak dapat jalur. Nah, terus cek lagi baris pertama, kolom ketiga, kolom keempat, misalnya ukuran meshnya itu matriksnya itu 4 kali 4. Nah, misalnya satu, kan itu tembok kan. Nah, berarti tutup nih, nggak ada pintunya. Kita cek lagi ke bawah, baris kedua, kolom pertama, seperti itu. Sebagai tambahan lagi, mengecek jika ngeceknya kan kita dari batas kiri ke batas kanan kan. Nah, kita cek nih, jika nol yang pada baris pertama tuh terdapat di kolom ketiga. Nah, jadi untuk nol selanjutnya itu, di baris keduanya itu, nolnya itu harus berada di kolom 3 juga. Karena kan untuk baris pertama kolom keempat kan udah tertutup kan, satu kan. Jadi untuk baris pertama kolom pertama itu, baris kedua kolom pertama itu, ya kalau kita isi nol, ya nggak ada jalur. Karena udah tertutup dengan baris pertama dan kolom keempat itu. Terus ada kondisi lagi nih, if C plus 1 kurang dari N dan mesh C plus 1 sama dengan 0. Nah, lanjut ke untuk si C plus plus-nya. Kita cek C plus plus-nya, itu jika aman ke kanan, maka posisi kolom C-nya itu akan terus bertambah satu kali, tiap satu kali putaran. Terus ada lagi nih kondisi else, yaitu bukan kondisi dari si if. Jadi kondisinya ada R plus 1 kurang dari N dan labirin indeks pertama R plus 1 dan indeks kedua C sama dengan double 0. Nah, kita akan cek nih, jika aman ke bawah, maka posisi barisnya R-nya itu bertambah 1. Kurang ajar, nggak aku silent. Nah, selanjutnya ada kondisi lagi kan, si if, yaitu kondisi, di sini kondisinya ada R plus 1 dari N dot mesh, labirin indeks pertama R plus 1, indeks kedua C, sama dengan double 0. Nah, ini tuh mengecek jika kanannya buntu, berarti kita akan cek ke bawahnya. Kita akan cek baris ke si bawahnya. Apakah baris di bawahnya itu masih berada dalam batas dan barisnya itu apakah masih nilainya yang dibutuhkan itu di nol. Ada kondisi lagi yaitu if. Kondisinya itu ada R plus 1 kurang dari N dan lakinya itu indeks pertama R plus 1 dan indeks kedua C sama dengan double 0. Jadi artinya itu kita akan cek nih jika kanannya buntu, baris ke kanannya buntu, kita akan cek ke baris bawahnya apakah baris di bawahnya itu masih dalam batas dan nilainya itu apakah masih 0. Terus ada R plus plus. Jadi jika aman, maka posisi baris R-nya itu bertambah 1. Nah, sedikit tambahan untuk pembeda C plus plus dari R plus plus. Untuk R plus plus itu kita akan mengecek si barisnya dan C plus plusnya itu mengecekkan si kolomnya.
Jadi di sini kita akan cek kolomnya terlebih dahulu, baru cek garisnya. Terus ada nih, jika kondisi jika ke kanannya buntu dan kanannya bawah juga buntu, maka kita akan break, kita akan keluar paksa dari peruangan karena tidak ada jalan lagi kan, jadi jalannya itu buntu terus tutup. Terus ada lagi ini kayak inisialisasi jalur langkah nol sama seperti tadi langkah nol, yaitu kita sebutkan sebagai R, artinya memasukkan posisi baris yang baru ke dalam catatan si array jalurnya. Untuk jalur langkah 1 sama dengan C itu sama, kita masukkan posisi kolomnya, kolom yang baru ke dalam catatan si array jalur. Terus langkah plus plus, artinya kita tuh akan menambah hitungan langkah agar si array jalurnya itu berikutnya itu ya digunakan. Terus kita tutup bagian si while-nya ini, perintah while, ini kita tutup di bagian perintah if. Nah, di sini kita akan cetak ke si hasil outputnya nanti. Nah, ada kondisi if ketemu. Kita akan cek nih apakah variabel ketemu itu bernilai benar setelah ulangan itu selesai. Jadi kita cetak nih out jalur luarnya. Kita akan cetak koordinatnya tadi kan, uraiannya. Rumusnya itu for integer i sama dengan 0, terus i lebih besar dari langkah dan i plus plus. Jadi artinya tuh perulangan untuk mencetak semua koordinat yang tersimpan di dalam jalur array dari indeks 0 sampai total langkahnya. Jadi jika terdapat jalur, kita akan mencetak nih untuk koordinatnya nanti seperti pada soal tadi, koordinat atau uraiannya nanti, uraian matriksnya jika terdapat jalur. Terus kita akan cetak nih si out baris, kita akan cetak barisnya ini mana, baris itu tadi kan i jalur indeks pertama, i indeks kedua 0 kan, 1, dan kolomnya juga sama i, tapi ini sebelumnya 1 ditambah 1. Jadi itu kita cetak posisi baris dan kolomnya. Tambah 1 tuh agar tampilan di layarnya itu mulainya tuh dari angka 1, bukan dari angka 1, bukan dari angka 0. Maksudnya tuh ada baris pertama dan kolom pertama. Terus ada kondisi lagi, if i lebih kecil dari angka dikurang 1, kita si out. Itu artinya kita akan mencetak di hasil uraiannya baris 1, misalnya baris 1 kolom 1 0. Nah, kita maaf, misalnya baris 1 kolom 1 kita masukkan 0, itu kan terdapat jalur. Nah, kita cetak nih. Di sini saya pakai simbol panah. Kita cetak baris 1 kolom 1, nanti yaitu nilainya tuh 0. Jadi if i lebih kecil angka kurang 1. Jadi itu yang menambah si nilai ordinatnya pada baris berapa. Kita tambah ke si panahnya, simbol panahnya. Kemudian di sini dikasih out enter satu baris bawah. Terus else, di sini else jika bukan merupakan kondisi si koordinatnya. Jika tidak terdapat koordinat, maka berarti artinya kan tidak terdapat jalur. Kita cetak nih, kita cetak tidak terdapat jalur. Jalur, enter. Terus di soal tadi kita bisa mengikutkan untuk mengulang permainannya. Jadi saya mencetak apakah ingin mengulang permainan. Nah, kita asumsikan Y atau N. Jadi jika kita masukkan J, kita bisa ulang. Kalau kita masukkan N, kita tidak bisa ulang. Nah, kita simpan variabel ulangnya yang ada di atas tadi. Ulang. Nah, jadi kita bisa memasukkan ukuran mesh kapan saja. Kita bisa memasukkan ukuran dirinya selama kita jika ingin mengulang, kita masukkan inputnya Y. Makanya di sini tadi kita sudah inisialisasikan terlebih dahulu. Ulang sama dengan Y. Kalian, nanti kita tidak ulang. Dan kita tutup, di sini tutupan dari kondisi apa ini? Pada baris 63 itu tutupan dari kondisi Y. Sini tutupan dari kondisi Y. Dan yang terakhir, pada baris ke-64 tutupan dari seluruh perintah yang ada di program utama, yaitu in main. Nah, lanjut nih, langsung kita lihat dari sisi outputnya. Ini saya menginput ukuran labirin atau matriks 3x3 terlebih dahulu. Nah, saya masukkan. Misal saya ingin membuat jika terdapat jalur. Mau, mau, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Dan. Nah, jadi di sini terdapat bentukan si matriksnya ketika kita menginput
si entry-entry matriksnya. Di sini kan bentuknya kan cuma vertikal saja. Nih, ini untuk cetakan bentuk matriksnya 001, 101, 100. Jadi di sini tuh terdapat jalur keluar. Jadi untuk koordinatnya itu baris pertama nih, baris pertama ini, kolom pertama ini. Terus kita kita jalurkan kan, dapat jalur di sini kita ngecek ke samping kanannya. Ada baris pertama, kolom kedua masih nol. Kita cek lagi baris pertama, kolom ketiga kan ada jalur kan, adanya itu tembok. Nah, di sini baris pertama, kolom ketiga nggak dimasukkan karena mengikut satu, yaitu satu itu artinya tembok, yaitu tertutup jalurnya. Terus kita cek ke bawah lagi. Nah, jika di sini sudah tertutup, berarti di sini ya otomatis juga tertutup. Nah, satu juga tertutup. Kita cek lagi untuk baris kedua, kolom kedua. Di sini ada jalur. Terus baris kedua, kolom ketiga nggak ada jalur. Jadi nggak ada cetakannya. Terus untuk baris ketiga, kolom pertama itu satu, itu masih tertutup. Terus ada jalur lagi di bawahnya, di kolom kedua ini. Baris ketiga, kolom kedua. Ini ada jalur lagi sampai terakhir, baris ketiga, kolom ketiga. Nah, misalnya saya menginputkan ukuran labirin 4x4. Ya, ini mengulang. Ya, 4. Nah, di sini untuk tampilan hasil di outputnya tidak terdapat jalur. Kenapa sih tidak terdapat jalur? Karena sudah ada syaratnya tadi kan, kita ngeceknya itu untuk ke kanan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk baris pertama kita cek dulu. Pertama, kolom kedua, kolom ketiga kan kita isi nol. Jadi kan ada jalur nih dari kiri ke kanan, jalur. Namun pada baris pertama kolom keempat, ya benar, tuh inputnya tuh satu. Jadi itu tutup nih si tabirinya, inputnya. Jadi kita cek ke bawah. Nah, kita cek ke bawah. Ini tuh baris keduanya 1011. Nah, di sini nih tidak terdapat jalur karena kita tuh hitung jalurnya itu pada baris paling terakhir. Ini misalnya baris pertama nih, baris pertama nol yang paling terakhir kan ada di kolom 3 kan. Nah, jadi untuk jalur ke bawahnya harus berada di kolom ketiga, baris keduanya. Nah, di sini ada jalur. Jadi jalurnya itu harus caranya tuh nurun ke bawah. Nah, namun kalau pakai logika kan kayak gini kan kayak ada jalurnya kan. Tapi syaratnya itu kita ngeceknya itu dari kiri ke samping. Jadi yang benar itu dari sini, dari baris pertama kita cek baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga di sini. Jadi jika ingin terdapat jalur pada baris kedua, kolom ketiganya itu nol. Hanya nanti ada jalurnya. Nah, terus misalnya di sini saya menginputkan lagi nih, ya, matriks pergerakan. Misalnya di sini jika terdapat jalur A, U, U, A, A. Nah, di sini untuk labirin 4x4 mesh 4 jika terdapat jalur. Nah, saya baca lagi untuk baris pertama, kolom kedua kan ada nol nih, jadi ada jalur. Terus baris pertama, kolom ketiga, kolom 4 sama-sama satu, jadi sudah tertutup. Walaupun nanti baris pertama kolom 4 nol, tapi untuk baris pertama di kolom ketiganya sudah ada satu, jadi temboknya itu udah ditutup di awal, yaitu udah ditutup di bagian kolom ketiganya. Walaupun nanti kolom keempatnya itu kita masukkan nol. Ini untuk penjelasan baris pertama, gitu kan. Kita cek, hanya di sini jalur. Nah, kita cek ke bawah untuk baris pertama, kolom kedua. Jadi, baris kedua, kolom kedua juga harus nol. Seperti itu. Di sini sampai ketiga, terus cek lagi. Ini, baris ketiga, kolom ketiga. Cek, ada jalur lagi juga. Baris ketiga, kolom ketiga. Kolom keempat, nol juga. Di sini, untuk koordinat yang terakhir, kolomnya itu berada baris ke 4, kolom keempat.
Nah, seperti itu. Baik, nah jika saya masukkan N, nah ini di program itu berhenti karena ingin mengulang permainannya itu jika menginputnya itu Y, yaitu yes. Kalau N berarti no, tidak ingin mengulang sih. Baik, cukup sekian penjelasan codingan C++ program soal nomor 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk si melanjutkan untuk penjelasan bentuk flowchart-nya untuk soal nomor 3. Langsung saja untuk penjelasannya. Biasanya bentuk flowchart kan kita untuk mulai program kan menggunakan simbol oval kan. Untuk mulai ketika kita ingin mengakhiri si programnya, kita menggunakan simbol si ovalnya juga. Terus kita masukkan deklarasi ini. Kita ada inisialisasi yaitu ulang sama dengan Y. Jadi untuk variabel ulang yaitu nilainya itu sama ketika kita ingin mengulang input masukkan angka si Y kecil. Terus ada kondisi lagi, kita tuh ulangnya itu selama kita inputnya itu bisa masukkan Y kecil dan Y besar. Terus setelah kita bisa ngulang, kita masukkan nih untuk ukuran si mesh-nya, yaitu labirin jalur-jalur si matriksnya nanti. Nah, jika kita udah Nah, jika kita udah masukkan hasil si outputnya, si cetakannya, lalu kita langsung simpan nih. Kita panggil variabel n, kita simpan. Kita input si n, yaitu n-nya itu untuk masukkan ukuran mesh-nya. Oh iya, sedikit penambahan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk fungsi-fungsi dari simbol-simbolnya. Untuk simbol oval itu untuk memulai dan mengakhiri program. Untuk persegi panjang itu untuk proses suatu langkah-langkah perhitungan. Untuk decision ini, belah ketupat itu, gunanya itu kita ingin mengecek nilainya itu benar atau salah. Nah, untuk jajar genjam gitu tuh kita ngasihin si output atau kita menggunakan si in, yaitu menginput. Gunanya itu jajar genjam tuh seperti pada perintah si in dan si out. Nah, jika kita udah si in variabel n-nya kan, nah kita langsung ke proses inisialisasinya. Nah, di sini untuk ukuran labirin yaitu dibatasi yaitu barisnya 10 dan kolomnya itu 10 dan jalurnya itu 100 dan 2. Jadi itu kita deklarasikan nih, kita menggunakan array kan, di sini arraynya itu ada array 2 dimensi. Jadi itu kita nyimpen koordinat dari langkah yang kita ambil nanti. Maksimalnya itu 100 langkah dan setiap langkahnya itu memiliki dua nilai, yaitu nilai baris dan nilai kolomnya. Terus setiap langkah kita inisialisasikan awalnya, itu dimulai dari 0. Terus itu kita hasilin si outputnya, kita cetakkan, masukkan isi labirinnya. Nah, di sini kondisinya itu jika 0 itu jalan dan jika 1 yaitu tembok. Jadi labirinnya itu tertutup, ditutup. Terus kita masuk ke proses perulangannya untuk mengecek labirin masukkan si matriks-matriksnya nanti. Ini menggunakan kondisi for. Kita gunakan inisialisasi terlebih dahulu, I-nya itu kita mulai dari 0. Terus kan ada kondisi I kurang dari N. Nah, jika benar, maka kita akan lanjut ke pengecekan kolomnya. Nah, kolomnya itu kita inisialisasikan lagi, yaitu dimulai dari 0. Terus di dalam kolom ada kondisi lagi, yaitu C kurang dari N. Nah, jika benar, kita lanjut ke si in match labirin, baris, dan kolom. Jadi itu artinya tuh kita tuh kayak ngambil input, angkanya itu 0 atau 1 untuk diletakkan pada posisi baris dan kolomnya, pada matriksnya nanti. Terus plus itu bertambah satu kali setiap perulangan. Kolom itu bertambah, terus kita balikan lagi kan ke kondisi C kurang dari N. Nah, terus jika salah, baru kita tambah ke I++, yaitu barisnya bertambah. Terus kita tarik lagi. Nah, jika kondisi baris sama kolomnya ini seluruhnya sudah tercukupi, lanjut kita ke tarikan di bagian I kurang dari N. Jika salah, kita langsung inisialisasi lagi, yaitu R sama dengan 0 dan C sama dengan 0, yaitu baris, yaitu kolom. Nah, terus ada lagi inisialisasi ketemu, yaitu nilainya itu kita semisal false. Nah, untuk variabel ketemu yang nilainya false itu tuh kita tuh kayak sebagai tanda nih untuk mencatat atau mengecek apakah permainannya itu sudah sampai di titik keluar atau ujung bawah si paling kanan nanti, ujung bawah paling kanan di bagian kolom terakhir dan baris terakhir. Nah, terus kita lanjutkan ke proses jalur langkah nih, ada matriks menggunakan dua dimensi lagi kan, array dua dimensi. Langkah di mana untuk langkah 0 diibaratkan 0 dan langkah 1 yaitu sama dengan 0, terus angka plus plus. Nah, untuk penjelasan jabaran langkah jalur langkah 0 ini sama dengan 0 ini, artinya kita tuh kayak nyimpen koordinat untuk baris awalnya, bahwa baris awal itu harus kita tuh 0, kita mulai dari 0. Jika bukan mulai dari 0, berarti jalurnya itu sudah langsung ditutup di awal.
Nah, begitupun jika kita masukkan satu, angka satu nih sama dengan nol. Nah, kita simpan juga koordinat kolom awalnya. Jadi, ya harus nol ke langkah si pertamanya. Jadi untuk langkah 0 ini itu untuk baris, dan untuk langkah 1 ini itu untuk kolom. Terus angka plus-plus kan, jadi itu kita jumlahkan hitungan langkah karena posisinya itu udah terinput atau sudah jadi dimasukkan atau tercatat gitu. Nah terus ada kondisi lagi di sini, ukuran labirinnya, baris kolom ini sama-sama dengan 0, dan labirin n kurang 1, n kurang 1 sama dengan 0. Untuk kondisi ini tuh fungsinya tuh kita tuh kayak kita inisialisasikan pertama bahwa jalurnya itu hanya dicari jika titik awalnya itu dan titik akhirnya itu keduanya itu adalah jalannya itu harus nol. Jadi untuk jalur yang paling awal itu harus nol juga, dan untuk jalur yang paling akhir itu juga harus nol. Dan jika benar, di sini langsung ada kondisi lagi, itu baris R. Tadi kan saya jelaskan baris. Baris kurang dari N dan kolom kurang dari N. Yang artinya kita tuh terus jalurnya itu terus bergerak selama posisi baris sama kolomnya itu masih di dalam batas ukuran si labirinnya. Artinya tuh belum nyampe ke batas kolom terakhir dan baris terakhir, seperti itu. Terus ada kondisi lagi, R sama dengan N kurang 1, dan C sama dengan N kurang 1. Nah, ini tuh artinya tuh kita ngecek nih, apakah posisinya saat kita masukkan ini sudah berada di pojok kanan bawah si titik jalurnya. Kita cek apakah posisi yang kita masukkan tuh udah berada di paling baris atau kolom terakhir. Seperti itu. Terus proses nih, kita masukkan ketemu sama dengan true. Nah, ini tuh artinya jika iya, maka variabel ketemunya ini diubah menjadi benar. Nah, jika benar, lanjut kita ke break. Itu sudah tercukupi kan? Nah, lalu kita hentikan nih untuk proses pengecekan yang kondisi ini. Kita paksa berhenti. Nah, namun di bagian kondisi ini, jika salah, kita akan tarik ke bagian false, yaitu if kondisi C1 kurang dari N dan labirin baris kolom tambah 1 sama dengan 0. Kayak kita tuh cek lagi, apakah setiap langkah ke kanan itu masih dalam batas si labirinnya, mesnya itu, dan jalannya itu apakah masih 0. Nah, jika benar, kita tambah tuh si C++ nya, kolomnya. Nah, terus jika sudah, kita lanjut arahkan ke sini. Nah, jika salah, kita ada kondisi else, yaitu bukan kondisi bagian dari if yang ini. Di sini kondisinya itu baris ditambah 1 kurang dari N, dan labirin baris ditambah 1, terus C itu kolom sama dengan 0. Nah, jadi tuh ini tuh jika kita nggak bisa ke kanan, maksudnya jalur ke kanannya itu udah ada temboknya, misalnya 1, udah ketutup kan. Nah, kita lanjut cek apakah bisa melangkah ke bawah. Kita cek ke bawahnya masih ada jalurnya enggak. Nah, jika sudah, nah maka kita kan lanjut nih, true. Itu barisnya bertambah, plus. Nah, jika salah, jika sudah benar-benar tertutup jalurnya, maka lanjut ke proses break, yaitu program itu benar-benar udah terhenti. Kita arahkan ketemu. Nah, setelah kita sudah mengecek jalur untuk ke kanan baris dan kolomnya, ke kanan atau ke bawah. Nah, di bagian kolom ini, kolom bertambah sama baris pertama ini, pengecekannya itu apakah masih ada 0 di sampingnya atau di bawahnya, kita jadikan jadi 1. Terus kita lanjut arahkan ke proses selanjutnya. Ada proses jalur langkah 0 sampai dengan R, jalur langkah 1 sampai dengan C. Nah, untuk jalur yang sama dengan R itu kita catat nih, untuk posisi baru. Kalau kita sudah masukin posisi baru lagi, maka setelah melangkah, kita lanjut satukan untuk baris yang tadi. Kita kan lanjut ke proses selanjutnya kan. Nah, di sini ada jalur langkah 0 sama dengan R, jalur langkah 1 sama dengan C. Nah, jika R itu baris, nah kita tuh ngecek nih, kita catat ke posisi baris yang baru setelah kita masukkan. Nah, kita tuh ngecek baris baru itu tuh setelah melangkah ke dalam riwayat jalur yang tadi. Begitu juga untuk yang jalur langkah 1 sama dengan C. Kita catat juga nih untuk posisi kolomnya. Posisi kolom terbarunya itu setelah melangkah ke dalam riwayat jalur yang tadi. Jika sudah, kita kan angkanya itu kan bertambah kan. Yang di sini kita masukkan ke proses angkanya, langkah plus. Jadi itu menambah jumlah hitungan langkah yang telah diambil tadi. Terus di bagian sini, jika semua kondisi sudah kita masukkan, kita tarik kembali ke bagian sini. Ke awal tadi R kurang dari N dan C kurang dari N. Sedikit tambahan lagi Kak, di bagian sini saya lupa menambahkan untuk teks false-nya. Nah, jika false, kan berarti sudah ketemu semua kan?
Di sini ada kondisi ketemu. Jadi si tanda ketemunya itu nilainya itu benar. Dan jika benar, kita akan lanjut ke jalur keluar. Jadi itu kita tampilin ke outputnya nanti bahwa jalurnya itu ditemukan. Terus jika jalurnya tidak ditemukan, berarti kita lanjut ke proses salahnya. Kita akan mencetak siotnya itu tidak ada jalurnya atau tidak terdapat jalur. Nah, jika terdapat jalur, kita lanjut ke proses pulangan lagi. Di sini for kita inisialisasikan lagi. Ini itu kita mulai dari nol, terus ada kondisinya itu seperti ini kurang dari langkah. Terus jika benar, maka kita akan cetak ke si barisnya nih. Baris, terus masukkan kita simpul variabel tadi, terus juga jangan lupa kolomnya. Nah, kita tuh fungsi ini tuh untuk mencetak koordinatnya. Kan kalau kita udah cetak masukkan si barisnya, kan disuruh cetak koordinatnya kan, artinya tuh uraiannya. Kayak baris 1, kolom 1. Kita uraikan ke dalam bentuk kata-kata. Itu tuh berapa nilainya. Kayak terus jika maksudnya tuh jika baris jalurnya tuh ada 0, kita hanya mencetak jika ada jalur nilainya itu 0. Terus misalnya masih ada lagi, cetak lagi, kita uraikan lagi. Nilainya itu ada di baris mana lagi dan ada di kolom mana lagi. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke posisi lagi. Kita lanjut lagi, ada kondisi baru lagi, yaitu I kurang dari langkah, dikurang 1. Nah, kita akan cetak untuk si proses output tanda panahnya, yaitu uraiannya. Jadi, jika bukan langkah terakhir, maka kita akan cetak simbol panah sebagai penghubung uraiannya nanti. Di sini. Jika benar, nah jika salah, langsung saja kita gabungkan jadi satu, yaitu I plus plus. Dan jika sudah, kita akan tarik kembali lagi ke I kurang dari langkah. Kan untuk uraian baris sama kolom koordinatnya itu kan udah banyak kan. Ya kita ulang terus selama benar-benar sudah tercek koordinat yang paling terakhir, yaitu di baris kemana dan kolom kemana. Nah, jika salah, lanjut, kita cetak apakah ingin mengulang permainan. Nah, jika semua labirin sudah terisi, nah kita lanjut. Kita tuh pengen ngisi labirin lagi nggak dengan jalur-jalur yang berbeda. Jika ya, maka kita akan langsung ulang. Kita siin input ulang, dan kita ulang lagi ke CN ini. Nah, kan kita ingin masukkan ukuran labirin baru lagi kan, karena ukuran labirin tadi contoh inputnya itu hanya sampai 4 kali 4, dan 3 kali 3. Maaf, untuk ukuran labirinnya itu bisa sampai 10 batasnya, 10 kali 10. Nah, jika tidak, maka program itu akan lanjut mengakhiri si prosesnya. Jika kita menginput, no, kita tuh nggak mau ngulang lagi. Dan memang sudah selesai kan, jadi kita langsung akhiri. Nah, untuk bagian N ini, yaitu tutupan dari si bagian false kondisi yang ini. False match 00 dan ini. Terus, untuk tarikan yang ini, yaitu kita tutup dari kondisi ulang. Jadi kalau kita nggak mau ngisi ukurannya sama sekali, berarti ya programnya itu salah. Kita nggak ingin menginputkan isi labirinnya, ya programnya langsung henti, bukan langsung henti. Akhirnya tuh kita nggak mengisi. Jadi kita langsung ke proses CN-nya. Itu bagian false yang ini. Nah, kita langsung akhirin. Kenapa sih langsung akhirin bagian tidaknya? Nah, karena kita udah ini kan, udah inisialisasikan kan, kalau baris pertama kolom pertama itu harus nilainya itu udah benar dari 0. Kalau kita menginputkan baris pertama kolom pertamanya itu kita menginputkan selain 0 misalnya 1 atau 2, nah kan nggak ada jalur sama sekali kan, jadi lanjut programnya itu langsung mengakhiri. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan urutan flowchart soal nomor 3. Cukup sekian dari saya, mohon maaf dari saya bila terdapat banyak kesalahan atau penjelasan yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.